Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yansi Rais SPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Bukan, berasal dari SDN 009 Seruku. Kali ini saya akan membahas tentang tugas koneksi antar materi modul 1 dan modul 1 di dalam koneksi materi di modul 1 kita mengenal namanya koneksi 4P. Yang pertama yaitu peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan yang keempat penerapan ke depan. Peristiwa, momen yang paling mencerahkan adalah saya mampu memahami filosofi pendidikan KHD sehingga saya sebagai seorang pendidik mampu menerapkan filosofi tersebut dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Dasar-dasar pendidikan dari KHD diterapkan dalam proses pendidikan untuk menuntun murid agar menjadi manusia yang seutuhnya, baik sebagai manusia individu maupun sebagai anggota masyarakat yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Momen lainnya adalah saya menjadi pahlawan, paham bahwa setiap perilaku manusia dipengaruhi oleh kerja otak. Kaitan antara filosofi pendidikan KHD dengan nilai dan peran guru penggerak adalah nilai guru penggerak dan menjalankan perannya dengan baik, maka dasar-dasar pendidikan dari KHD dapat terwujud. Guru dalam menjalankan perannya didasarkan pada nilai-nilai guru penggerak, sehingga pendidikan akan dilaksanakan dengan menghamba pada murid sesuai dengan kodratnya. Setiap anak mempunyai kodrat masing-masing, baik itu dari latar belakang keluarganya, minat dan bakatnya, maupun kondisi sosial yang melingkupinya. Dalam hal ini, guru mengoptimalkan nilai-nilai guru penggerak untuk menjalankan perannya dalam rangka memaksimalkan kodrat anak agar mencapai proses menuntun berdasarkan semboyan pendidikan KHD, yaitu ing ngarsa sung toloda, ing madya mangun karsa, dan tuturi handayani. Selain itu, nilai dan peran guru penggerak dapat dilaksanakan berdasarkan filosofi pendidikan KHD, sehingga tujuan pendidikan untuk menjadikan anak manusia seutuhnya dapat terwujud. Selanjutnya yang kedua yaitu perasaan. Ya, perasaan saya agak menyesal mengapa tidak mempelajari materi ini sejak dahulu. Juga sempat muncul karena materi yang dipelajari sangat relevan dan menjadi modal penting dalam menjalankan tugas saya sebagai pendidik. Perasaan optimis dan bahagia juga menyelimuti diri saya karena mampu memahami materi yang dipelajari dengan baik dan mendapatkan rekan untuk berkolaborasi yang dapat membangkitkan semangat saya. Perasaan tersebut didukung dengan hasil ruang kolaborasi yang telah sesuai dengan rubrik yang diharapkan. Dan yang ketiga, pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa murid-murid di sekolah berada di sekolah sebagai teori tabula rasa, yaitu seperti sehelai kertas kosong yang masih bersih, sehingga pendidik berhak mengisi sesuai kehendak pendidik. Hal ini tampak dalam sikap saya yang memberikan tuntunan kepada murid untuk berperilaku sesuai instruksi dan kehendak pendidik tanpa memperhatikan latar belakang murid. Tentu proses menuntun sangat minim dalam hal ini, justru proses menuntun banyak terjadi. Kondisi yang seperti ini mengakibatkan kodrat anak yang merdeka dan bermain. Sekarang saya berpikir bahwa fokus dari proses pendidikan adalah murid, dan murid. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, pendidik
perlu memperhatikan perut anak, karena sesungguhnya murid bukanlah ibarat kertas kosong yang bisa diisi sesuai kehendak pendidik, tetapi murid membawa hal-hal kodrat dan berbagai latar belakang dari lingkungan keluarga maupun masyarakat. Dan yang terakhir yaitu penerapan ke depan. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutinnya dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak adalah aktif dalam melaksanakan piket pembiasaan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun dalam kegiatan peningkatan keimanan dan ketakwaan sebagai wujud menumbuhkan karakter anak. Merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, diantaranya dengan memperhatikan kondisi kearifan lokal dan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Melibatkan murid dalam perumusan kesepakatan kelas yang selanjutnya disepakati bersama antara guru dan murid, sehingga perilaku-perilaku yang ditampilkan dalam adalah berdasar hasil kesepakatan dan atas kesadaran murid juga keteladanan dari guru. Mendesain dan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid dengan banyak melibatkan murid dalam setiap proses pembelajaran agar proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, juga memberi kesempatan kepada murid untuk bertanya maupun menyampaikan pendapatnya agar terpupuk rasa percaya diri. Mendesain dan melaksanakan pembelajaran yang melaksanakan inovasi dalam pemanfaatan media atau pemilihan mode pembelajaran agar sesuai dengan perkembangan zaman murid melalui pemanfaatan teknologi, misalnya melalui pemanfaatan Canva, pemanfaatan quiz, ataupun pemanfaatan IGCBT dalam proses pembelajaran dan evaluasi. Dalam hal ini pembelajaran dikemas berbasis game sehingga kodrat anak untuk bermain dapat berlebih. Selain itu juga dengan menciptakan inovasi pembelajaran berupa ulat tangga Pancasila untuk membantu dan memudahkan murid dalam memahami proses perumusan dan nilai-nilai Pancasila yang dikemas dengan berbasis game. Melakukan refleksi setiap akhir pembelajaran untuk mengetahui kesulitan, tantangan, hambatan, dan ketercapaian dari rencana pembelajaran yang telah disusun. Kemudian berdasarkan hasil refleksi digunakan sebagai acuan dalam perbaikan proses pembelajaran. Memanfaatkan kombel sekolah untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman, terlebih upaya untuk mengatasi hambatan dan tantangan yang ditemui dalam proses pembelajaran. Berkolaborasi dengan guru-guru di sekolah saya melalui kombel untuk meningkatkan kompetensi diri sebagai seorang pendidik, mengupgrade ilmu pengetahuan, berbagi praktik baik, menjadi narasumber, berbagi praktik baik, dan lain sebagainya. Ya, demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Terima kasih.